Dengan banyaknya isu-isu yang menghantam kedua negara ini, memprovokasi kedua negara ini, semoga itu adalah menjadi motivasi untuk kita untuk lebih mengeratkan lagi hubungan Malaysia dan Indonesia. Semoga tidak ada perpecahan di sini. Jadi kalau agama yang kita anut, nenek moyang kita yang sama adalah suatu alasan untuk kita lebih menguatkan lagi hubungan kita seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini saya akan kembali mereaction sebuah video yang berisi tentang sejarah Nusantara gitu ya. Sejarah nenek moyang kita se-Nusantara. Di konten-konten saya sebelumnya, ramai netizen, ramai subscriber, penonton yang berkomentar, mention nama Bani Jawi gitu ya. Cuman saya tidak begitu tertarik gitu ya untuk mencari tahu lebih jauh lagi tentang Bani Jawi. Intinya dalam mindset saya waktu itu, ketika saya mendengar nama Jawi itu adalah Jawa begitu guys. Jadi untuk apalah saya cari tahu begitu kan. Karena dalam pikiran saya memang itulah Jawi adalah Jawa begitu. Dan ketika saya berada di Malaysia, itu ada orang yang mengatakan ada tulisan Jawi begitu. Saya sebelum tahu penampakannya, ingatkan tulisan Jawi itu macam tulisan Jawa begitu, tulisan kuno yang sampai saat ini masih diberdayakan di Pulau Jawa, tulisan Sanskerta begitu. Saya pikir itu yang dimaksud tulisan Jawi di Malaysia ini. Ternyata tulisan Arab, itu tulisan Arab yang berbahasa Melayu. Oke. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Anda yang telah mengikuti channel ini dan selalu memberikan informasi dan komentar yang positif di ruang komen. Saya sangat berterima kasih kepada Anda yang sangat informatif, yang sangat edukatif begitu di ruang komen. Saya banyak belajar dari situ. Ruang komen itu pasti saya scroll dari bawah sampai ke atas gitu ya, dari atas sampai ke bawah. Saya baca satu persatu gitu ya. Tapi kalau sudah terlanjur banyak, kadang ada yang terlewat begitu. Oke, judul video kali ini yang mau saya reaction adalah Sejarah Nusantara. Siapa itu Bani Jawi? Bangsa Melayu atau Jawa? Konten ini berada di channelnya Pegawai Jalanan ya. Anda boleh pergi ke channel itu, boleh Anda scroll kontennya. Di situ ada beberapa sejarah yang boleh Anda pelajari gitu ya. Baik, tanpa menunggu masa lagi, kita mulai mereact videonya. Pegawai Jalanan. Ini klip film apa ya? Bani Jawi, Jawa, dan Melayu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Wow. Kita ikuti dulu sejarahnya. Ikuti ceritanya. Pada masa dinasti ke-18 Fir'aun di Mesir, yaitu sekitar tahun 1567 sebelum Masehi sampai dengan tahun 1339 sebelum Masehi. Di pesisir barat Pulau Sumatera telah ada pelabuhan yang ramai dengan nama Barus. Pelabuhan ini berkembang dengan Pelabuhan Barus ini adalah salah satu yang juga dimention oleh subscriber, oleh orang yang komen di konten saya. Dan saya terus penasaran begitu. Katanya dari Pulau Sumatera ada pelabuhan Barus begitu ya, yang erat hubungannya dengan, yang erat kaitannya dengan
peradaban di Mesir begitu dengan Firaun macam itulah. Oke, saya tidak mau kacau banyak lagi tentang video ini, kita simak saja dulu ya. Baik, dikarenakan ada bangsa yang mengatur serta menjaganya dari serangan bajak laut atau negara lain. Penguasa Pelabuhan Barus dikenal dengan nama bangsa Malay. Malay dalam bahasa Sanskrit atau Tamil berarti bukit atau gunung. Seperti Malay itu namanya, gunung. bangsa Malay bermukim di sekitar perbukitan atau dataran tinggi. Asal muasal bangsa Malay diperkirakan bermula dari 4 bangsa, yaitu Arab, Cina, Eropa, India, terkadang disingkat dengan Aceh. Jap. So Aceh itu singkatan dari apa tadi? Arab, Cina, Eropa, Hindia. Sumpah saya baru tahu. Alahai, ketahuan sekali ya, saya buta sejarah. Oke, kita lanjut lagi. Sampai sekarang istilah Aceh masih dinisbatkan kepada keturunan bangsa Malay yang tinggal di ujung utara Pulau Sumatera. Hai semuanya, mau kibat Hai, kalian ada jadi lebih iklan. keren, lucu, dan berwarna? Kalian harus Ada coba sponsor. Rocky Ili di keyboard. Bangsa yang pertama kali datang adalah bangsa Hindia Malaya atau dikenal dengan Himalaya. Bangsa Himalaya merupakan interaksi antara bangsa Hindia dengan bangsa Malaya. Bangsa Hindia merupakan keturunan Kush, keturunan Ham, bin Nabinu. Sedangkan bangsa Malaya merupakan keturunan bangsa Malaya Purba, Atlantis atau Sundaland, Sundaland. yaitu Sundaland penduduk juga asli sering dimention Nusantara sama yang selamat dari bencana banjir Nuh. Pada Nonton. awalnya mereka tinggal di kaki gunung Himalaya. Sekitar tahun 6000 sebelum Masehi, mereka datang ke Pulau Sumatera. Mereka menyusul kerabatnya bangsa Polinesia, yaitu keturunan Het, keturunan Ham, bin Nabinu, yang telah terlebih dahulu datang dan bertempat tinggal di bagian timur Nusantara. Pada sekitar tahun 4500 sebelum Masehi, datanglah bangsa Cina atau bangsa Formosa, yaitu keturunan Sini, keturunan Yafits bin Nabinu. Bangsa ini membawa budaya agraris dari tempat asalnya. Setelah itu sekitar tahun 2500 sebelum Masehi, So, yang ada teori bangsa Melayu keluar dari Taiwan gitu ya, yang masuk ke Nusantara itu sudah gugur begitu ya dengan adanya fakta baru seperti ini, penemuan baru seperti ini. Ada yang bilang di ruang komen seperti itu. Berarti orang yang keluar dari Taiwan masuk ke Nusantara itu, di Nusantara ternyata sudah ada bangsa, sudah ada manusia di situ. Berarti terjadi asimilasi dan akulturasi di situ, tidak murni orang yang keluar dari Taiwan lah yang pertama ada di Nusantara. Oke, I see. datang bangsa Eropa dan bangsa Troya atau Romawi Purba, yaitu keturunan Rumi, keturunan Yafis bin Nabinu. Mereka membawa peradaban Harappa yang dikenal sudah sangat maju. Dan terakhir sekitar tahun 2200 sebelum Masehi, datanglah bangsa Arab Purba atau bangsa Khabiru, yaitu keturunan Ad, keturunan Sam bin Nabinu. Bangsa Khabiru adalah pengikut setia Nabi Hud. Mereka datang dengan membawa keyakinan monoteisme di dalam masyarakat Pulau Sumatera. Penyatuan keempat bangsa ini dikenal dengan nama bangsa Malay, yaitu bangsa Aceh Purba atau Melayu Proto, dengan mata pencaharian utama sebagai nelayan dan petani. Bangsa Malay sebagaimana leluhur pertamanya, yaitu bangsa Himalaya, mendiami daerah dataran tinggi, yaitu di sepanjang Bukit Barisan, yang membentang dari pegunungan pusat Gayo di utara sampai daerah sekitar Gunung Dempo di selatan. Bermula dari Bukit Barisan inilah bangsa Malay menyebar ke pelosok Nusantara seperti di Sumatera,
Kalimantan, Sulawesi, Semenanjung Malaya, Siam, Kamboja, Sunda, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Bangsa Malay pelindung Nusantara menurut para sejarawan. Bangsa Mongoloid begitu mendominasi daerah di sebelah utara Nusantara. Muncul pertanyaan, mengapa bangsa Mongoloid tidak sampai meluaskan kekuasaan sampai ke selatan? Bahkan Nusantara adalah daerah yang sangat layak untuk dikuasai. Daerahnya subur, serta tersimpan beraneka bahan tambang seperti emas, timah, dan sebagainya. Ya, Apa yang mereka takutkan? Nusantara memang subur. Jawabannya hanya satu, karena Nusantara ketika itu dilindungi bangsa Malay. Bangsa Malay dikenal memiliki kekuatan maritim yang kuat, dan bala tentaranya memiliki ilmu bela diri yang mumpuni. Jawa, Bali. Siti Kanturah, leluhur Bani Jawi, pada sekitar tahun 1670 sebelum Masehi, dikabarkan Nabi Ibrahim, yaitu keturunan Syalih, keturunan Sam bin Nabi Nuh, Sumpah saya telah merinding, sampai guys. berdakwah di negeri bangsa Saya Malay. Beliau diceritakan memperistri Saya kalau sudah masuk ke dalam cerita nabi-nabi itu merinding banget sumpah. Bulu kuduk tuh berdiri semua gitu. Oke, kita lanjut. putri bangsa Malay yang bernama Siti Kanturah. Ada yang mengenalnya dengan Katura atau Keturah. Dari pernikahan itu, Nabi Ibrahim dikaruniai 6 orang anak yang bernama Zimran, Joksan, Medan, Midian, Isbak, dan Su'ah. Dari anak keturunan Siti Kanturah inilah kelak akan memunculkan bangsa Media atau dikenal dengan Madian, bangsa Kaldea, dan bangsa Melayu Deutro. Berdasarkan perkiraan, Nabi Ibrahim hidup di masa dinasti Hyksos yang berkuasa di Mesir kuno, yaitu pada tahun 1730 sebelum Masehi sampai dengan 1580 sebelum Masehi. Sementara versi lain menyebutkan Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Kanturah, yaitu pada sekitar tahun 2025 sebelum Masehi. Wow. Bangsa Melayu Deutro atau dikenal dengan Malay Muda yang saat ini mendiami Kepulauan Nusantara juga mendapat sebutan Bani Jawi. Bani Jawi yang berasal dari kata Bani, yaitu kaum atau kelompok. Jiwi, Ji yang Backsoundnya sumpah bikin merinding gitu ya. Pandai sekali konten kreatornya nih menambah backsound. Ai. Jawi yang berasal dari kata Bani, yaitu kaum atau kelompok. Jiwi, Ji yang berarti Bani satu, kaum, ya. Wi atau Widi yang berarti Tuhan. Jadi makna Bani Jawi atau Jiwi adalah kaum yang meyakini adanya satu Tuhan. Keterangan mengenai Bani Jawi sebagai keturunan Nabi Ibrahim ditulis oleh sejarawan terkemuka, yaitu Ibnu Athir dalam bukunya yang terkenal yang berjudul Al-Kamil fi Al-Tarikh. Ternyata udah ditulis guys dalam sejarah guys oleh penulis. Catatan, Melayu Deutro adalah istilah yang digunakan oleh para sejarawan modern untuk mengidentifikasikan Bani Jawi, di mana Ibnu Athir menerangkan bahwa Bani Jawi adalah keturunan Nabi Ibrahim. Keterangan Ibnu Athir ini semakin nyata ketika baru-baru ini dari penelitian seorang profesor dari Universiti Kebangsaan Malaysia diperoleh data bahwa di dalam darah DNA Melayu terdapat 27% varian Mediterranean, yaitu merupakan DNA bangsa-bangsa Eropa Semitik. Varian Mediterranean sendiri terdapat juga di dalam DNA keturunan Nabi Ibrahim yang lain, yaitu seperti pada bangsa Arab dan Bani Israel. Allahu Akbar. Suku Jawa adalah suku terbesar dari Bani Jawi, dan sejak dahulu mereka menganut monoteisme, seperti keyakinan adanya Sang Hyang Widi atau Sangkan Paraning Dumadi. Selain suku Jawa, pemahaman monoteisme juga terdapat dalam masyarakat Sunda kuno. Hal ini bisa kita jumpai pada keyakinan Sunda Wiwitan. Mereka meyakini adanya Allah yang Maha Kuasa, yang dilambangkan dengan ucapan bahasa Nu Ngersakeun, atau disebut juga Sang Hyang Keresa.
Kesimpulan dari video ini adalah bangsa Nusantara yang terdiri dari banyak suku bangsa, terutama bangsa Jawa dan Melayu, merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim. Mayoritas dari mereka menerima agama Islam sebagai agama yang mereka anut, karena ajaran nenek moyang mereka sangat mirip dengan ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Itu semua dikuatkan lagi dengan penelitian DNA seperti yang sudah dijelaskan. Semoga informasi ini bisa mempererat kembali hubungan Jawa dan Melayu pada khususnya, bahkan Amin, ya semua Allah. suku bangsa yang ada di Nusantara Amin, ini. amin. Karena kalau kita tarik garis lurus, maka kita memang masih satu keturunan yang sama. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, Sudah videonya, maka ya. bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton. Seperti tadi yang pesan dari naratornya tadi tuh, dia bilang semoga Jawa dan Melayu selalu berdamai, begitulah ya, semakin erat persaudaraannya karena kita berasal dari orang yang sama, begitu ya. Saya berharap banget Malaysia dan Indonesia semakin erat hubungannya, persaudaraannya semakin dekat lagi. Kita sama-sama negara yang mayoritas berpenduduk Islam. Semoga dengan banyaknya isu-isu yang menghantam kedua negara ini, yang memprovokasi kedua negara ini, semoga itu adalah menjadi motivasi untuk kita untuk lebih mengeratkan lagi hubungan Malaysia dan Indonesia. Semoga tidak ada perpecahan di sini. Jadi kalau agama yang kita anut, nenek moyang kita yang sama adalah suatu alasan untuk kita lebih menguatkan lagi hubungan kita seperti itu ya. Ya, dari video tersebut saya juga banyak belajar begitu ya, banyak tahu, banyak mengetahui hal-hal baru yang selama ini saya mungkin apatis, tidak mau tahu, dan mungkin memang saya belum tahu begitu ya. Terima kasih yang telah berkomentar tentang Bani Jawi, tentang Pelabuhan Baru, tentang Sundaland di konten-konten sebelumnya, sehingga saya mencari tahu tentang apa-apa yang kalian sebutkan itu. Bani Jawi itu adalah sebutan dari orang Arab gitu ya, terhadap orang-orang atau bangsa yang ada di Nusantara, mewakili Jawa, Melayu, dan apa tadi itu ada Bugis atau apa macam itu ya. Dan pertanyaan saya begini, kalau monoteisme, ajaran monoteis itu sudah berada di Nusantara sejak ribuan tahun sebelum Masehi, kenapa pada zaman-zaman kerajaan setelah Masehi itu ya, banyak sekali ajaran-ajaran Hindu dan Buddha masuk gitu? Kalau memang dasarnya adalah Nusantara ini dulu adalah beragama tauhid, ajaran monoteis begitu. Oke, atau mungkin karena kedatangan bangsa-bangsa India atau Cina ke Nusantara itulah ya, yang mereka mempunyai misi untuk menyebarkan agamanya, sehingga itu membuat nenek moyang kita sebagian besar mungkin beralih agama begitu ya, penerusnya begitu. Atau Anda punya pandangan sendiri, punya pendapat sendiri, boleh tulis di ruang komen. Banyak sekali pengajar yang saya ambil di sini, orang di Nusantara, Jawi, Melayu, Jawa, Melayu itu turunan Nabi Ibrahim. Kita satu darah, begitu, satu gen gitu ya. Oke, pesan saya adalah damai selalu, Indonesia, Malaysia. Ada isu negatif, kita santuy saja, tidak usah dipedulikan, cuekin saja kalau itu tujuannya untuk memecah belah dan memprovokasi kedua negara ini. Itu saja, sampai di sini perjumpaan pada kali ini. Namun sebelum saya berpamitan undur diri, seperti biasa saya ingin mengucapkan mohon maaf
beribu-ribu maaf kepada Anda semua apabila selama pembuatan video ini tersilap atau terkeluar kata-kata yang kurang elok dari lisan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bila ada komen, ada kritik, ada saran, boleh Anda letak di ruang komen ya, tulis komentar di sana. Kalau Anda suka dengan video ini boleh di like. Kalau merasa video ini bermanfaat, layak ditonton oleh orang lain, boleh Anda share di sosial media Anda. Dan yang lebih penting lagi adalah subscribe channel ini serta bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan apabila ada postingan baru dari channel ini. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.